Oke lur, ini kita timpa kemarin siang. Nah sekarang sekitar jam setengah 9 pagi. Ini saya bakal mulai poles. Ini pernis kita cek, nggak usah mandi matahari, dia sudah cukup kering. Dan ini bakal langsung kita poles. Polesnya di sini karena ini ruang joget udah waktunya dimandiin. Jadi ini plastik-plastik samping-samping nanti bakal kita siram air, kita bersihkan. Jadi berani kalau misal ada debu-debu kompon nanti juga bakal kesiram bersih. Nah ini karena teksturnya udah dapet, nanti kita molesnya tidak perlu ngamplas sampai mati yang digerus banyak. Jadi kita amplas cukup pakai amplas kering. Yang penting debu yang misal nanti setelah dipoles kepegang bakal masih berasa itu jadi hilang gitu aja. Untuk proses ngamplasnya buat ngilangin yang macam kayak gitu. Oke. Nah ini amplas yang kita pakai ini grade 2000, pakai produknya Kopak ini seingat saya ya lor. Jadi langsung tempel ke air sander tanpa interface. Sebenarnya harusnya pakai interface, tapi kebetulan interface yang ada pas lagi rusak, belum sempat beli, jadi ya mau nggak mau kita pakai tanpa interface. Oke, ini hasil kita ngamplas yang barusan lur. Jadi kalau untuk target hasil finish model-model ala orisinilan itu kita ngamplasnya cukup segini aja. Jadi jangan sampai dihabiskan banget, ngeflat banget nanti jadinya. Nah ini kalau dilihat masih ada bintik-bintik jerukan. Nah macam kayak yang begini. Oh enggak mau fokus dia. Bentar. Nah cuman tadi di area ini ternyata ada nempel-nempel beberapa kotoran yang lumayan besar, makanya ini lebih dihabiskan yang ini. Nah macam kayak gini ini. Nah, ini nanti ini tadi ada nongol dikit gitu. Nah, untuk yang lainnya, nah jadi jari samping dia masih tetap kelihatan jeruknya. Oke, langsung kita poles. Untuk step pertama bakal pakai ivory. Ini kombinasi busa pakai ipo yang kuning. Nanti setelah ivory bakal kita lanjut pakai si Menjerna 400. Nah soal kenapa kita pilih pakai ivory, meskipun sekarang di pasaran sudah banyak banget produk-produk baru yang mereka pada bilang ini sudah water based, ini punya daya potong yang bagus, kemudian juga punya daya kilap yang bagus. Tapi kenyataan di lapangan yang sudah kita uji coba tetap untuk kebutuhan body repair yang kita ngamplas, kita molesnya itu hampir selalu dipakai proses di amplas dulu, tetap ivory masih jadi yang terbaik. Jadi dari yang sudah kita coba beberapa kali, nyoba banyak brand, banyak macam produk, yang untuk urusan ngilangin bekas amplas yang kita jumpai tetap ivory yang paling efektif. Satu sisi dia murah, satu sisi lagi dia cepat, meskipun dia debunya relatif banyak. Nah memang sedikit kita omongin teknologi yang diusung sama ivory ini, dia masih diminishing kompon. Jadi kompon yang cara kerjanya dari partikel yang relatif gede, seiring digerus dia bakal jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Karenanya kalau moles pakai ivory, usahakan sebisa mungkin panelnya jangan sampai kelihatan masih basah, tapi maksudnya basah kelihatan berminyak gitu. Nah tapi usahakan sekering mungkin. Jadi sampai debunya makin banyak berarti itu diminishingnya itu dia kerja dengan maksimal. Jadi si ivory ini dan semua kompon dengan teknologi diminishing mainnya
sebaiknya gitu. Jadi kita butuh speed tinggi, juga butuh ditekan juga untuk mempercepat proses dan untuk mempercepat proses gerusnya partikel dari yang ukuran rada gede jadi lebih kecil. Jadi ini basic dasar kompon diminishing. Next bakal kita obrolin lebih jauh soal diminishing dan juga nano abrasif. Kalau yang ini sekedar teaser istilahnya lur. Jadi makanan pembuka untuk kita entah 2 minggu ke depan atau seminggu ke depan bakal lebih detail ngobrolin soal poles. Jadi ini mulai video ini saya pengen sedikit-sedikit sertakan proses kita polesnya. Nah kemudian untuk aplikasi Ivory ini favorit saya sendiri, saya biasa aplikasi 2 kali. Jadi yang pertama saya bikin panelnya kayak mandi Ivory gitu, terus dipoles sampai dia kusem bekas amplasnya mulai kelihatan hilang. Dan kalau sudah gitu kita lanjut ke panel berikutnya, biar panel yang sudah kita poles relatif suhunya turun, jadi tunggu dingin istilahnya. Habis gitu saya bakal ulang lagi dengan kasih sekali lagi Ivory, tapi tidak sebanyak proses yang pertama. Jadi macam kayak di video ini. Nah ini kita lagi proses kasih yang kedua, tapi tidak terlalu banyak, tidak kayak yang proses yang pertama. Nah habis Ivory ini nanti bakal butuh disusul dengan kompon yang lebih pinter lur. Oke, ini proses kita ngompon pakai Ivory sudah. Jadi tujuan si Ivory itu tugas dia untuk ngilangin bekas amplas. Kalau ngomong kinclong, si Ivory tetap enggak mampu dia bikin kinclong, karena ini macam yang di kalengnya. Ini Ivory rubbing compound digunakan untuk menghaluskan dan melicinkan permukaan cat yang kasar. Produk ini tidak akan mengkilapkan permukaan cat tersebut. Oke, jadi jangan over ekspektasi, jangan istilahnya jangan banyak berharap dari si Ivory dalam hal bikin kinclong. Jadi Ivory dapat gini udah luar biasa, tetapi dia tetap ada mendung-mendungnya. Kalau ini misal langsung dikasih wax seketika kayak udah mateng, tapi nanti pas habis kena air, kena hujan gitu, dia tetap bakal muncul lagi mendung-mendungnya. Nah itu si Ivory. Nah makanya setelah Ivory kita butuh kompon yang lebih pinter, kompon yang mampu mengkilapkan permukaan. Untuk yang ini kita butuh juga daya potong yang cukup bagus, tapi hasil kilap yang istilahnya outstanding. Jadi butuh yang jos gandos. Nah ini makanya kita pakai si FG 400 ini Menjerna. Kalau sekarang kemasan yang sekarang dia HCC 400. Oke, langsung kita hajar lur. Oke, kalau tadi kita aplikasi Ivory pakai dioles ke panel, karena memang pengennya panelnya tercover dengan kompon seoptimal mungkin. Istilahnya dia minta banyak, gampangnya gitu. Ivory istilahnya harus boros pemakaiannya, tapi karena dia harganya murah, akhirnya tetap ujung-ujungnya ndak banyak biaya produksinya. Jadi gitu lur. Nah beda dengan kompon yang macam kayak ini Menjerna 400. Kalau sekarang HCC 400 ya, Hikat kompon 400 ini udah pakai teknologi nano abrasif. Jadi kalau dipegang, jadi untuk gampangnya gitu, kalau kompon dengan teknologi nano abrasif, waktu kita pegang komponnya, misal kita kita pencet-pencet gitu, misal taruh di jari telunjuk terus kita pencet-pencet pakai jari pakai jempol, pakai ibu jari, itu tetap yang kita rasakan itu komponnya udah berasa halus. Beda dengan saat misal kita ambil Ivory terus kita perlakukan macam kayak yang barusan taruh di jari telunjuk terus kita pencet-pencet di kesrek-kesrek gitu pakai ibu jari, kita bakal ngerasakan kalau kompon ini kayak ada pasir-pasirnya. Nah semua kompon yang
Kalau misal diraba macam kayak gitu feelnya, sama dengan secara umum dia pakai teknologi diminishing. Jadi cara kerjanya, dari partikel yang berasa kasar itu, seiring dipoles, seiring kena panas, dia akan jadi mengecil partikelnya. Karenanya kalau pakai kompon diminishing, kita mesti hajar habis komponnya sampai berdebu. Semakin berdebu, semakin dia jadi lembut partikelnya, semakin mateng panelnya. Itu kalau pakai kompon diminishing. Jadi hasil akhir polesan dari kompon diminishing itu panelnya kelihatan kering, nggak boleh berminyak. Beda dengan yang misal si Menjerna 400 ini, karena dia sudah nano abrasif, dari awal partikelnya dia sudah lembut. Jadi untuk kompon dengan teknologi nano abrasif, kebalikan dari si diminishing, kita moles ndak boleh panelnya kering. Apalagi rata-rata kompon yang nano abrasif begini dia sudah water based. Jadi kita mesti main istilahnya itu playtime. Jadi waktu bermain dari si kompon kita mesti pahami. Misal kita pakai si Menjerna 400 akan sangat beda dengan Maguire yang hikat kompon, atau Ipo yang hikat kompon, dan brand lain yang sama-sama dengan teknologi nano abrasif dan bahannya water based. Jadi playtime ini istilahnya daya tahan kompon saat dipoleskan ke panel, dia kering karena proses panas waktu dipoles itu, dia tahan sampai berapa menit. Gampangnya kalau pakai kompon nano abrasif itu kita mesti lihat kalau panelnya udah mulai kering, harus kasih obat lagi sedikit. Karena kalau terlalu kering nanti bakal ndak bisa mateng, karena yang kita poleskan bukan obatnya tapi busa ketemu langsung dengan panel. Kita bakal bahas lebih jauh di obrolan next soal spesial kita ngobrolin poles lur. Nah ini bakal udah selesai, kita main Menjerna 400 nya dan bakal dikasih finishing langsung pakai wax, ndak apa-apa, ganti busa hitam, busa finishing gitu, bakal udah cukup. Jadi misal habis dicuci terus langsung kasih wax, udah beres. Biasanya udah ndak muncul mendung-mendung lagi, asal molesnya bener, asal teknik aplikasinya bener. Next bakal kita obrolin lebih detail lor. Oke, acara poles sudah, ini juga tadi sudah kita cuci, dan ini kendaraan sudah siap untuk diambil lur. Ini hasilnya. Ada sisa. Nah, udah. Jadi ini kemarin sih habis nabrak sebenarnya. Jadi ini habis diketok kemarin, ini mangap. Pintu sini juga ada penyok. Udah balik, jarak-jarak udah normal, jarak antar panel udah normal. Ini kemarin uji coba pakai si WS400 nozzle 14. Ini pakai Como Clear dari Glasurit, tinernya cuma 3%. Kita mainin kemarin catnya pakai pressure 1 bar ya kira-kira. Catnya pakai main pressure 1 bar. Untuk aplikasi pernis kita mainin di 1,2 bar. Jarak tembak, karena ini ngejar ada jerukan yang macam kayak orisinil, kita kasih dia jarak tembak di atas 10 cm, tapi tetap saya jaga jangan sampai lebih dari 15. Karena kalau terlalu jauh, misal pakai jarak normal 20 cm misal, itu pressure 1,2 bar bakal nggak mampu kasih jerukan yang relatif masih lembut. Jadi buat ngakalin kompresor 2 HP, mainan joget bareng si cantik Mbak Nova,
mau nggak mau kita improve, kita mesti cari cara gimana angin tetap nggak tekor. Makanya pressure kita kita kasih 1,2 bar, jarak lebih dekat dari anjuran dokter. Jadi kalau anjuran dokter itu main sekitar 20 cm, nah kita mainin di sekitar 12 cm, 15 cm, sama ngatur ritme dengan juga overlapnya. Oke, lebih detail bakal kita obrolin di next kesempatan. Oke lor, habis gini, oh ya, habis video ini mungkin seminggu ke depannya bakal selain ngobrol si Vener 2 Plus juga mulai kita obrolin soal perpolesan Nusantara. Oke, nanti detail kita pengen obrolin soal poles untuk standar bengkel kaki limaan atau bengkel body repair macam kayak gimana, kita proses molesnya, alat yang dipakai, kemudian obat poles yang dipakai, busa poles yang dipakai, yang efisien dan tetap bisa ngasih hasil layak jual atau bisa di atas rata-rata, pakai yang model kayak gimana. Oke, sekian dulu, jumpa lagi di next kesempatan. Semoga pada sehat, lancar, berkah, rizki serta umurnya ya lur. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.